Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimul hajj wal umrata lillah. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang senantiasa menganugerahkan rahmat kepada kita. Saat ini kita diberi kemampuan, kesehatan, keselamatan, kekuatan baik iman dan fisik kita, sehingga kita bisa memperpadukan antara keduanya untuk menghadiri undangan Allah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Saya yakin bahwa ini merupakan salah satu dari bagian mensyukuri rahmat Allah, sehingga dengan demikian Allah nanti akan menambahkan rahmat itu kepada kita. Hadirin, umat Islam itu memang betul-betul luar biasa. Allah mengangkat derajat umat Muhammad dengan melipat gandakan amal ibadahnya itu dengan pahala yang diterimanya. Kalau kemarin bulan puasa itu yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipatkan 70. Hanya memberikan infak, memberikan makan kepada mereka yang mau takjil sudah mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang berpuasa. Semalam ada nilai yang sama dengan 83 tahun 1000 bulan. Doanya orang yang puasa itu dikabulkan. Itu sudah lewat, dan waktu itu seperti itu. Lalu kemudian datang bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan kemenangan. Di dalam bulan itu, bagi yang puasa sunnah Syawal 6 hari disamakan dengan puasa setahun. Man shoma Ramadhana summa itabahu sitan min Syawal kana kasyamid dahr. Dan ini waktunya tinggal sehari dari Sabtu besok. Jadi yang belum ya lumayan daripada tidak. Dan itu dilaksanakan boleh memilih waktu pada bulan Syawal 6 hari. Jadi kalau yang sama sekali tidak, itu berarti tidak ada perubahan. Kita puasa pada bulan Ramadan, berhasil atau tidaknya, perintah Allah yang kita lakukan itu adalah dari perubahan yang ada pada diri kita ini. Sholat, lalu kemudian berubah apa tidak, cara bergaulnya, cara beraudensinya, cara kemudian bermaksud dan sebagainya pada waktu puasa itu. Ini tetap ya berarti tidak ada hasilnya. Lalu kemudian saudara-saudara kita yang siap untuk menunaikan ibadah haji, sudah ada manasik, latihan bagaimana cara melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ada di kecamatan diberikan oleh pemerintah kita. Lalu kemarin secara massal di masjid ini seluruh Pemkot ini, pemerintah kota ini, kota Ahmad Ya Surabaya dari Kemenak 2 hari
dan nanti insya Allah akan dilepas oleh wali kota dalam waktu dekat, mungkin kalau tidak 18-19 tanggal 20, soalnya sudah masuk di asrama haji itu 21 tikof dari Juanda. Masya Allah, luar biasa, selama kurang lebih 40 hari. Hadirin, dan apa yang akan diperoleh oleh mereka? Sesungguhnya perintah itu sudah jelas dalam Al-Quran, bahwa diwajibkan bagi mereka yang mampu. Dan ini adalah Allah Maha Bijaksana untuk memberikan perintah kepada kita. Tidak semuanya lapisan masyarakat yang ada ini memang heterogen. Jadi macam-macam. Heterogen itu macam-macam, ada yang mampu, ada yang tidak. Lalu kemudian bagi mereka yang mampu, maka diperintah untuk menunaikan ibadah haji. Sebab sudah mungkin estimasi Rasulullah dan juga Allah SWT tahu persis bahwa nantinya itu akan biayanya itu luar biasa. Sekarang ini 37. Sebenarnya pemerintah sudah mau menurunkan dengan kurs dolar, tapi uangnya ini, rupiahnya ini melemah karena 13 juta, mungkin 13.800-an sekarang ini, yang menjadi 37 juta. Kemarin juga sekian. Dulu pemerintah ini memberikan istilah ONH itu diganti dengan BBH. ONH kan ongkos naik haji, sehingga naik terus. Tapi BBH juga tetap naik. Ya, ini yang tidak benar yang mana? Yang tidak benar dari pengelolaan dari keuangan yang ada itu. Tapi cukup banyak. Ternyata apa? Minat orang yang menunaikan ibadah haji luar biasa. Sehingga Indonesia ini kalau kita mau daftar sekarang, jatuhnya itu 17 tahun lagi. Ya. Jadi kemampuan di Indonesia, baik itu uangnya, juga kemampuan di sini bagaimana bisanya untuk menuju ke sana, ke Arab Saudi. Sebab walillahi al-najih hijrul baiti, yang namanya hijrul baiti ini yaitu ada di Mekah, di sekitar Ka'bah itu. Lalu diperjelas di dalam surah Al-Baqarah 125 wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti lit-taifina warruka sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah itu, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, merenovasi Ka'bah, tempat sholat. Biasanya nanti kalau sudah selesai tawaf itu berdoa di Multazam, lalu kemudian bergeser di belakang makam Ibrahim, kita sholat di situ. Dan itu adalah tempat yang mustajabah, luar biasa memang. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang rukuk dan yang sujud. Ini ya Pak. Jadi berarti naik haji itu tidak bisa di tempat lain kecuali di sana. Tidak bisa di Jember ataupun di Jakarta dan sebagainya. Nah, kalau ke sana ya tadi itu, pertama kemampuan kesehatannya kita, kemampuan keluarga kita, lalu kemudian fulus, dan juga mengenai teknis pembangkatan yang ada. Mudah-mudahan tahun depan 2016 ini menurut informasi bahwa selesai renovasi, lalu kemudian akan kembali kepada kuota semula. Kalau sekarang ini masih 20% dikurangi, jadi masih di bawah 200, nanti insya Allah di atas 200 ibu yang mau berangkat ke sana. Hadirin yang berbahagia, jadi di sini
Mereka umat Islam ya, jadi umat Muhammad ini dimanjakan oleh Allah SWT. Usianya memang antara sekitar 60-70, tapi ibadahnya sedikit, cuma ada kelipatan sana. Hanya di sini yaitu syaratnya harus ikhlas lillah. Pada bulan suci Ramadan, kemudian Syawal itu ini peningkatannya, lalu kemudian nanti yang terakhir dalam bulan Komariah ini, bulan Hijriah ini, berarti kita ke Mekah ya untuk menunaikan ibadah haji itu betul-betul ada pengampun oleh Allah SWT. Ternyata dalam satu hadis yang cukup panjang diceritakan sesungguhnya seorang yang melakukan ibadah haji, waktu keluar dari rumahnya itu setiap langkahnya Allah menulis kebajikan dan menggugurkan dosanya. Coba itu baru keluar aja itu. Kemudian apabila wukuf di Arafah, Allah membanggakannya kepada malaikat dengan ungkapan, lihatlah kepada hamba-hambaku, dia mendatangiku dengan rambut kusut emas. Saya persaksikan kepadamu, sesungguhnya aku mengampuni segala dosanya, walaupun sebanyak jumlah bintang di langit dan sebanyak batu kerikil padang pasir. Dan apabila mereka melaksanakan jumroh, melempar jumroh itu, tidak ada seorang pun yang tahu apa imbalan baginya sampai ia dibangkitkan Allah SWT di hari kiamat. Dan apabila ia memotong rambutnya, maka ia memiliki cahaya pada hari kemudian bagi setiap rambut yang gugur dari kepalanya itu. Apabila telah selesai tawaf, yaitu tawaf ifadah itu ya, di Baitullah, keluarlah ia dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Apalagi ya Allah, luar biasa mereka itu. Dan juga dinyatakan bahwa dalam satu hadis yang lain, arba'atun haqqin 'ala Allah azza wa jalla, aunhum al-ghazi wal muzawwid wal muqaddim wal hajj. Jadi 4 golongan yang memiliki hak ditolong oleh Allah, yaitu pertama orang yang berperang, berjihad di jalan Allah itu. Lalu prosesi pernikahan, jadi orang yang melakukan pernikahan itu. Bahkan di dalam ayat, kalau mereka itu tidak mampu akan dimampukan. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jadi kita tidak usah takut. Yang belum nikah saja, tidak apa-apa. Insya Allah akan diberikan oleh Allah hak-hak kita ini. Lalu dalam pendidikan belajar seperti di Mahat Ali ini, saya alhamdulillah melihat mahasiswi yang ada itu betul-betul kadang-kadang ada yang sudah belajar S2, ada yang punya anak, punya cucu juga ada yang sudah seperti itu. Mestinya dia malas lah untuk belajar, tapi mau belajar. Dan belajar itu memang dalam salah satu hadis katakan minal mahdiyil lati, dari bagian sampai ke yang kubur, tidak ada salahnya, cuma formal atau informal yang memang betul-betul tersusun rapi dengan suatu aturan yang ada atau tidak. Belajar dengan siapa saja belajar. Lalu kemudian wal hajj yang terakhir, yaitu ibadah haji. Jadi 4 golongan ini diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong. Mereka yang berperang, mereka yang prosesi pernikahan, lalu pendidikan, dan kemudian ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi
marilah kita betul-betul meningkatkan ibadah kita, karena semua yang diperintah oleh Allah itu mempunyai hikmah yang luar biasa untuk kita ini. Kemudian ba'atimul hajj wal umrah lillah, dan sempurnakan haji itu dengan umrah, karena ada orang yang belum tahu persis apa perbedaan haji dan umrah. Jadi kalau sudah mengikuti manasik dan sudah pernah ke sana, insya Allah tahu. Kalau umrah itu memang dibuka sepanjang masa dan pelaksanaannya juga seperti itu. Tapi kalau haji memang dibuka pendaftarannya sepanjang masa, cuma pelaksanaannya ini mulai saat ini berangkat, lalu kemudian nanti intinya yaitu mereka berkumpul di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf. Tanggal 8 itu ada yang tarawiyah di Mina, dan kemudian tanggal 10 lalu melempar jumroh Aqabah itu hari nahar, kemudian hari tasyrik pertama, kedua, ketiga. Yang kedua mau kembali ke Mekah silakan, karena faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi, boleh. Lalu kemudian tawaf ifadah selesai, itu tahallul tsani. Awalnya habis Aqabah lalu cukur. Tidak ada masalah seperti itu. Saya yakin senang sekali. Tetapi ada kadang-kadang yang melihat seperti itu, lalu kemudian dia merasa seperti main-main gitu. Jadi orang haji itu seperti main-main, hanya keliling-keliling, ya, lalu jalan-jalan, duduk, kemudian terus melempar dan sebagainya. Padahal semua daripada kegiatan itu betul-betul memiliki hikmah yang luar biasa untuk kita ini. Mulai dari pakaian ihram yang dipakainya itu hanya 2 lembar pakaian yang tidak berkelangkup, tidak terjahit. Lalu kemudian untuk laki-laki juga perempuan seperti itu, seluruh tubuhnya tutup kecuali muka dan tapak tangannya. Kemudian tawaf, lalu sa'i, lalu kemudian wukuf, melempar jumrah. Semuanya itu ada hikmah yang luar biasa. Kalau kita mau membaca dan memahaminya itu, maka akan bangkit kita sesungguhnya itu. Hadirin yang berbahagia, nah itu dilaksanakan untuk umroh ya, untuk umroh ya. Ini apakah umrohnya dulu baru haji? Ini namanya haji tamattu. Tamattu itu berarti santai, karena selesai lalu kemudian copot pakaiannya, pakaian ihram itu, lalu kemudian nanti memakai lagi kalau sudah saatnya tanggal 8 mau diberi apa-apa untuk pergi ke Arafah itu. Lalu kemudian selesai nanti ketika melempar jumrah Aqabah, tahal awal memutih rambut itu, lalu kita lepas pakaian ihram kita itu. Nah, jadi kalau umroh dulu kita laksanakan, maka ini namanya haji tamattu. Haji tangi mangan dulu katanya gitu, jadi santai. Nah, ini terkena denda. Dam, kita menyembelih ternak kurban, yaitu seekor kambing. Lalu kalau haji kita qiron juga sama. Qiron itu paling enak karena niatnya jadi satu. Allahumma ja'al hajan wa umrah, Allahumma ja'al umrah wa hajan, jadi satu. Kalau yang tadi itu Allah labbaik Allahumma umrah, kemudian yang ini labbaik Allahumma umrah wa hajan atau hajan wa umrah, jadi satu. Lalu kalau yang ifrad itu adalah hajinya dulu, baru kemudian umroh, dan itu memang berat karena kita harus memakai pakaian ihram itu selesai sampai dengan nanti kira-kira tanggal melempar jumroh Aqabah ini agak berat, makanya itu tidak terkena dam ifrad itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kebanyakan jamaah haji Indonesia adalah menggunakan haji tamattu itu.
Hadirin, saya kira semuanya itu bisa dilaksanakan asal ada kemampuan dan kemampuan dan juga niat untuk Allah SWT kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Kemudian kalau umroh saja yang sering dilaksanakan sana, ini barangkali karena ingin tahu, dan itu sangat baik sekali karena memang seperti saat ini untuk haji kan cukup lama, lalu kemudian umroh dulu, bagus sekali seperti ini ya. Ini namanya haji kecil, sebenarnya haji kecil, jadi tanpa wukuf, tidak ada wukuf, prosesi wukuf di sana itu. Jadi prosesi wukuf itu dilaksanakan hanya pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Ini saya yang belum tahu persis. Kalau dalam jadwal dari Kemenak itu tanggal 22 itu wukuf di Arafah. Berarti 23-nya adalah hari Nahar, hari untuk Idul Adha, ya, penyembelihan itu. Tapi di sini saya lihat kalendernya itu 24. Jadi nanti itu mungkin tidak sama. Nah, ini yang betul yang mana nanti kita lihat ya. Kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah itu satu Dzulhijjah nanti akan diketahui tanggal 10-nya Dzulhijjah jatuh pada tanggal berapa. Ya mudah-mudahan sama. Hadirin yang berbahagia. Kemudian ingin saya sampaikan di sini yaitu fadilah haji. Fadilah haji itu kalau kita tidak mengantongi dan memahami masalah ini, kadang-kadang orang itu lalu berat mengeluarkan untuk biaya haji itu. Tapi kalau tahu seperti ini, sungguh insya Allah kita akan betul-betul dengan merasa yang ringan sekali mengeluarkan tersebut. Salah satu daripada fadilah haji itu adalah penyempurnaan rukun Islam. Karena Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'az zakah wa syamu Ramadan wal hajj. Jadi haji termasuk rukun Islam. Lalu kemudian ada hadis yang mengatakan lau alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihil hajj summa mata qabla ayah hujjah ma sholaitu alaihi. Ini berat sekali. Lau alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihi al-hajj summa mata qabla ayah hujjah ma sholaitu alaihi. Jadi kalau saya ketahui ada seorang kaya yang seharusnya sudah berhaji ya, karena kekayaannya itu mempunyai kewajiban ya, karena itu mampu termasuk, lalu mati sebelum haji, maka aku tidak akan menyolatinya. Nah, berarti dia matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Insyaallah. Naudzubillahin tadi. Ada seorang yang tidak berpikir seperti ini karena dia merasa bahwa usahanya berhasil, lalu terus setiap tahun itu dia menekuni dan fokus terhadap usahanya ini sehingga dia lupa terhadap kewajiban yang memang itu harus dilakukan oleh orang yang mampu untuk menaikkan ibadah haji tersebut. Nah, ini yang berat. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Bahkan ada orang yang pas-pasan aja berani pergi haji itu, ya, pas-pasan beranilah. Ya. Tapi jangan sampai kalau pergi haji itu kemudian menjual rumah lalu dia pulang tidak punya rumah. Nah ini tidak diperkenankan juga oleh agama. Dan kemudian perjalanan suci itu, ya. Terus muktamar akbar. Ba'din finnas bil haji ya'tuka rijalun wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin. Dari seluruh penjuru datang ke sana. Tidak ada undangan tuh. Ini hebatnya Islam. Kemudian menyaksikan rumah yang mula-mula dibangun, inna awwala baitin wudi'a linnas, yang
diklaim oleh mereka yang non muslim itu seakan-akan di Masjid Al-Aqsa itu rumah yang pertama, padahal tidak. Inna awwala baitin, jadi yang pertama kali itu adalah Ka'bah itu yang didirikan oleh Allah SWT, dan sekarang ini menjadi pusat peribadatan umat Islam ketika menunaikan ibadah haji. Lalu dapat menyaksikan dan melaksanakan tempat-tempat mustajabah, Mu'tazah, Mapa, Hijr, Ismail, dikeliling makam Ibrahim, ya, Arafah, Muzdalifah, Mina, Raudhah, ya, yang ada di Madinah itu. Sebab mereka yang pergi ke sana kemudian tidak berkunjung ke Madinah itu berarti membenci. Dan siapa yang berkunjung maka seakan-akan Rasulullah itu masih hidup dan menunggu dia, dan dia akan mendapat syafaatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfar lahu al hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan ampuni pula orang-orang yang dimintakan ampun olehnya. Ya, biasanya kalau mau pergi haji dititipi, yaitu doa-doa itu diamplopi, dibuka, oh ini minta anaknya supaya nanti itu laku, ya, ini supaya anaknya itu mungkin tidak jadi beling, lalu bisa mendapat rezeki yang luar biasa dan dihindarkan dari kesulitan juga, pahala sebagainya, ya. Cuma jangan sampai nanti dititipi apa itu foto lalu diletakkan di Arafah atau di Mekah, ini syirik nanti jadinya. Doakan saja seperti itu. Dan mereka yang pulang dari haji itu pun juga doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu juga orang yang didoakannya itu agar nantinya bisa menunaikan haji di tahun depan dengan minum air zam-zam yang ada di sana. Air zam-zam luar biasa, 5 syuribal lahu. Hadirin yang berbahagia, jadi mudah-mudahan haji sebagai takzim, haji sebagai merupakan muktamar tahun, tadabbur, kemudian ta'awun, yang tasamuh, dan juga haji sebagai penyerahan diri secara total kepada Allah, uji ketaatan. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan oleh Allah rezeki yang cukup banyak dan diberi kesehatan sehingga kita mampu untuk menunaikan ibadah haji. Dan untuk tahun ini pemerintah usia 75 insya Allah akan diprioritaskan bisa berangkat sana, tapi juga melihat nanti jumlah mereka yang mau berangkat. Mudah-mudahan kalau tidak sekarang nanti usia 75, tapi yang paling enak itu adalah usia yang masih fit untuk menunaikan ibadah haji, itu bisa tawaf dan umrah. Sekian, sekali lagi mudah-mudahan kita diberi oleh Allah perlindungan, hidayat dan inayah, dan juga diberi rezeki, kesehatan, keselamatan, kekuatan iman dan fisik kita hingga mampu kita melaksanakan ibadah haji itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.